Pemirsa, Rahel V-nya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kaburnya dari karantina COVID-19. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi gelar perkara. Selain Rahel, ada 3 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menetapkan Rahel V-nya tersangka karena kabur dari karantina COVID-19. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan, Rahel V-nya dijadikan tersangka setelah polisi gelar perkara. Rahel dijerat dengan undang-undang kekarantinaan. Penyidik juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu protokol bandara berinisial OP, kekasih Rahel V-nya, Salim Nauderer, dan manajer Rahel V-nya, Maulida. Hasil dari gelar perkara nih hari ini adalah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama saudari RV sendiri, kemudian 1 rekanannya, inisial adalah SS, kemudian yang 1 lagi adalah manajernya, serta 1 yang membantu melakukan, yaitu saudari RVD adalah protokol di bandara. Selebgram Rahel V-nya diduga kabur dari karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet setelah pulang dari Amerika Serikat. Polisi telah melakukan pemanggilan pertama pada 21 Oktober lalu. Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap orang yang datang dari luar negeri wajib menjalani karantina selama 8 hari. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Rahel V-nya beserta manajer dan juga kekasihnya, Salim Nauderer. Tim TV One mengabarkan. Selebgram Rahel V-nya terancam pidana setelah ditetapkan sebagai tersangka gara-gara kabur dari karantina COVID-19, pemirsa. Atas perbuatannya itu, Rahel telah meminta maaf kepada masyarakat dan mengakui segala kesalahannya serta siap untuk menjalani konsekuensi hukum. Namun, apakah kasus-kasus seperti Rahel V-nya ini perlu dipidana dalam artian harus berujung ke penahanan badan? Nah, telah bergabung bersama kami saat ini pemirsa ada pakar hukum, yaitu ada Prof. Muzakir. Prof. Muzakir. Iya, selamat sore. Selamat sore, Prof. Rahel V-nya kan kabur dari karantina dan kini jadi tersangka. Nah, apakah kasus-kasus seperti ini harus dalam artian ditangani secara hukum, dalam artian ditahan secara fisik? Ya, kalau saya berpendapat, kan situasi Indonesia sekarang sudah mulai turun ya dari sifat yang istilah bahasanya adalah darurat kesehatan, sebut saja begitu, walaupun kan istilahnya berbeda. Darurat kesehatan itu turun menjadi level. Dan Indonesia sekarang pada umumnya pada level di bawah 4 ya, ada yang 3, ada yang 2. Jadi kalau situasi kesehatan Indonesia itu ternyata menurun ya, seharusnya tindakan sanksi hukuman itu juga menurun begitu ya, tidak naik ya. Sementara kemarin kita juga membaca juga PCR yang harusnya wajib itu padahal kondisinya turun dan akhirnya diralat oleh Presiden agar supaya itu diturunkan, dan kemudian sekarang sudah ada surat edaran baru lagi yang intinya adalah cukup dengan tes kesehatan yang tidak harus PCR yang harganya lebih mahal. Jadi kalau kebijakan itu turun, ya mestinya hukuman badan itu harus diturunkan menjadi cukup denda saja. Saya kira itu lebih tepat. Okay. Dan kalau misalnya karantina bisa digeser menjadi karantina mandiri gitu. Saya kira itu lebih bagus ya. gitu. Prof, tapi kan ini sudah menjadi tersangka, Prof. Kira-kira ini kasus akan dibawa kemana kalau menurut Prof? Apakah akan dilakukan kurungan badan, dijatuhi sanksi, vonis hukuman penjara, atau mungkin kayak yang Prof bilang tadi ya mungkin hanya denda saja, atau kira-kira seperti apa kalau kita melihat kondisinya saat ini? Dari berbagai sekarang tinggal ditawarkan aja kepada yang bersangkutan ini, apakah mau karantina mandiri gitu ya. Karantina mandiri yang seperti dilakukan. Kalau mau karantina mandiri, diberilah solusi yang bagus, persuasif dalam rangka untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur penetapan tersangka ya, kalau ada dia kesepakatan untuk karantina mandiri dan mau membayar denda dan sebagainya, ya sudahlah perkaranya di close gitu ya. Tapi esensi penjagaan kesehatan supaya dia tidak sebut saja bawa penyakit dari luar ke Indonesia, ya saya kira tetap harus kontrol oleh dinas kesehatan yang harus bertanggung jawab untuk mengawasi itu dalam kalau dia mau
misalnya saja karantina mandiri gitu. Oke. Esensinya diberilah tindakan persuasif sesuai dengan kondisi kesehatan secara nasional Indonesia. Karena syaratnya karantina itu kan Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan. Nah, kita sekarang tidak dalam keadaan darurat kesehatan. Mestinya itu tensi itu juga diturunkan begitu ya. Nah, Prof, ketika Rahel ditetapkan menjadi tersangka, ini kalau menurut Prof, apakah yang dilakukan Rahel kabur dari karantina ini adalah sebuah kejahatan luar biasa atau ini sebuah kejahatan ringan? Tapi kalau menurut apa yang Prof sampaikan ini bukan kejahatan yang luar biasa, begitu ya Prof ya? Ya, kalau kita kalau pasalnya yang disangkakan itu adalah pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, itu ancamannya cuma 1 tahun, dendanya 100 juta. Jadi mestinya berilah alternatif yang terbagus, bijaksana dalam rangka untuk situasi kesehatan di Indonesia kan kondisinya COVID itu kan menurun gitu ya, kecenderungan menurun dan levelisasi juga menurun gitu ya. Dari kebanyakan rata-rata itu level kedua gitu ya. Jadi atas dasar itu kebijakan yang lain pemerintah juga menurunkan itu tes yang semula yang mahal sekarang menjadi yang menurun. Barangkali nanti suatu saat cukup Gini saja sudah selesai, sudah cukup memadai. Saya kira itu bagus ya dalam menghadapi situasi. Tapi jangan sampai kebalikan yang kemarin itu situasi yang pertama itu levelnya menurun, tiba-tiba PCR-nya pakai PCR yang menurut saya harganya sangat mahal bagi masyarakat gitu. Ternyata dievaluasi ya, diturunkan. Saya nggak ngerti itu dalam dunia apa. Tiba-tiba dari 900 turun menjadi 500, nggak ada protes sama sekali dari pengusaha atau orang-orang yang terlibat itu. Baik, tapi kalau merujuk pada kasus Rahel V-nya ini sebaiknya juga kondisi hukuman pun disesuaikan dengan kondisi terkini, begitu ya Prof. Muzakir ya? Benar, kondisi kesehatan secara nasional. Benar, benar. Baik. Terima kasih Prof. Muzakir atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Selamat sore.